Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sahabat ternak Indonesia. Kita sudah lama nggak buat konten ya. ya, Mungkin untuk hari ini kita sedikit ngobrol santai aja ya. Soalnya kita sudah lama tidak buat konten, makanya ini nanti yang simple aja sama pemanasan ya. Gimana Bu, ada yang perlu dibantu ini? Enggak sih, nek dibantu ya. Enggak perlu bantuan saya. Enggak perlu bantuan. Jadi hari ini langsung aja ya Pak. Ya. Kan kita ngobrol santai. Untuk temanya hari ini sih yang lagi kita rasakan. Jadi peternak-peternak yang lagi merasakan untuk perkembangan pasar domba saat ini. Gimana kira-kira? Iya. Masuk ini enggak? Pertanyaan yang bagus atau tema yang bagus ya. Meskipun nyomot ataupun apa ya itu? Nyomot? Enggak ngerti. Duh. Meskipun tema dadakan, sebenarnya temanya bagus ya. Temanya dadakan sih, cuman kan kita kan lagi merasakan benar, yang kita rasakan saat ini ya. Untuk perkembangan domba saat ini tuh gimana? Ini kita bikin kontennya di depan, jadi nek ada motor lewat, enek wong graji, enek suarane pitik kluruk, ngono ya gak apa-apa ya Pak yo? Iya, enggak apa-apa. Oke, langsung aja nih materi ya Pak ya. Iya. Menurut Pak Hendrik sebagai peternak domba dan bakul wedhusnya omah embek, ya toh? Untuk perkembangan pasar domba saat ini gimana Pak? Untuk perkembangan domba saat ini ya teman-teman, mungkin kita sedikit banyak, terutama di peternakan domba maupun kambing itu sebenarnya semuanya rata. Agak sedikit merasakan lesu untuk satu harga pasar. Ini untuk harga pasar saat ini cenderung memang keseluruhan itu sedikit turun, benar, turun sekali. Makanya dampaknya juga sedikit lumayan dengan biaya kos perawatan dan lain-lainnya ya, pakan untuk operasional itu juga, kebutuhan bahan pokok itu juga naik, tapi harga domba turun. Itu yang membuat PR bagi semua peternak Indonesia, khususnya nanti kalangan yang di atas, biar tahu sih untuk peternakan di Indonesia itu bagaimana. Itu ya mungkin ya. Terus kira-kira yang menyebabkan pasar domba lesu itu apa sih Pak menurut jenengan? Gini, satu sebenarnya kalau menurut dari dari kacamata ataupun pandangan peternak, satu memang cenderung harga itu dibuat kayak tidak stabil. Mungkin bisa jadi faktor satu, kita kedatangan domba impor. Itu bisa jadi. Kemudian yang keduanya populasinya banyak, sedangkan impor daging ataupun domba itu juga banyak. Nggak tahu ini pemikiran orang yang di atas, mungkin cenderung lebih kita cari impor supaya harganya lebih murah atau bagaimana, saya juga kurang paham. Makanya siapa tahu nanti ada yang melihat dan mungkin bisa merasakan merasakan bagaimana petani ini, peternak maupun petani peternak Indonesia ini apa ya, aku harus ngomong apa, bingung. Biar tahu lah intinya ya, biar tahu, merasakan getirnya. Teman-teman peternak nanti kalau video ini sampai ke teman-teman nanti bisa komen ya. Maksudnya apakah iya yang kita rasakan itu sampai di, mungkin bukan di Kediri aja, bisa mungkin Surabaya. Video ini nanti nyampe mungkin ke, katakanlah ke Kalimantan lah, atau ke Sumatera lah, atau kemana gitu. Nanti bisa komen teman-teman peternak
mungkin sama yang kita rasakan. Iya, Jadi benar mungkin nanti sekali. ada perubahan ya Pak setelah ini. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi lah. Mm-mm. Supaya tidak merugikan Ya. sih sebenarnya untuk peternak yang kecil-kecil. Gitu ya. Terus tadi soalnya di stop ada bakul etek tetot-tetot lewat ya. Untuk harga saat ini terutamanya di Kediri berapa? Oh ya, untuk harga saat ini kita ngomongin masalah karkas ya, ataupun domba gemuk di sini itu 45 sampai 50. 45 sampai 50 itu per kaki timbangan hidup. Timbangan hidup ya teman-teman ya, timbangan hidup. Kalau untuk bahan bibitan untuk saat ini itu 43 sampai 55 sudah dapat kalau di wilayah Kediri. Kan seandainya difikirkan juga kasihan. Kita memelihara sudah 6 bulan, kemudian masa bibitan itu ketambahan 4 bulan, kan berarti sudah 10 bulan. Dengan biaya kos pakannya sudah ngalikan aja berapa, sudah ketemu berapa, kemudian kita jual timbangan seandainya berat badannya cuma 10 kilo aja ketemunya uang berapa, coba tak hitungkan dulu ya sebentar ya. 45.000 per kaki ya. Ini bahan dikalikan dengan berat badan mungkin sekitar 15, itu cuma 675.000 rupiah. Satu ekor domba itu 600. Kok hampir sama kayak kita makan di restoran ataupun di warung dengan komposisinya warung sate katakanlah ya. Kan juga kasihan, satu ekor itu, satu ekor itu loh. Sekarang harga pasar itu sekitar seperti kayak gitu Bu. Kalau dulu berapa? Kalau dulu bisa mungkin sekitar 50 sampai 55, bahkan bisa tembus ke 58. Kalau dulu coba dihitung berapa Pak? Kalau dengan BB15, kalau tadi kan 675. Kalau sekarang harga dulu, ini kan bibit ya, kita ngomongin bibit sekarang 50. Kalau yang dulu bisa 50, itu kan 750-an kalau nggak salah. Bisa sampai 55, kalau 55 825. Padahal kan itu juga lumayan, 100.000 sampai dengan 200.000 selisihnya per satu ekornya. Sedangkan untuk biaya pakan itu cenderung kan lebih mahal bahan-bahannya untuk makan. Itu mungkin ada lagi apanya pertanyaannya toh? Ya banyak no, banyak teman-teman. Itu tadi untuk harganya segitu ya. Terus kalau harga segitu pakan naik, kira-kira masih untung nggak Pak? Sebentar. Oke, silakan. Ya, kalau dibilang untung pasti untung, meskipun cenderung kecil. Tetapi kembali lagi di situ ada resiko, namanya kita kembali lagi hewan memelihara makhluk hidup, pasti ada resikonya. Satu, angka kematian. Apalagi alamnya sekarang kondisinya yang tidak menentu, ya kan, panas kemudian hujan, itu juga berpengaruh di domba ataupun peternakan. Kemarin di kandang kita juga kasusnya banyak yang meninggal, dalam arti tidak bisa berdiri kemudian meninggal. Itu kasusnya banyak. Lah itu loh, kalau kita ngomongin masalah untung, kalau domba itu bisa hidup, insya Allah pasti untung. Tapi dengan biaya kos pakan yang seperti saat ini, untung pasti sedikit sekali. Kalau dikuruskan mungkin sebulan itu kalau yang dulu bisa 150 satu ekornya, ataupun saat ini mungkin sekitar tinggal 50-an ribu. Kalau kita ngomongin masalah kurus untungnya, itu 50.000 mungkin selama 1 bulan. Nah itu kalau domba hidup. Kalau domba mati ya sudah wassalam, ya kan. Berarti kan di situ resikonya kan juga tinggi. Nah, itu Bu.
Kok agak pusing ya bayangnya. Bayangnya ya memang agak sedikit Itu pusing ya. 50.000 kira-kira. Ya nek ada yang beli misal ya. Soalnya kan harga turun tuh mungkin orang-orang yang lain juga ekonominya juga mungkin lagi turun ya Pak ya. Soalnya kan mempengaruhi. Tapi kalau ada yang keluar, kalau nggak ada yang keluar gimana Pak? Maksudnya nggak ada yang beli gitu loh. Ya, Ya tambah banyak loh ya Pak. Ya kalau nggak ada yang beli, kita kalau breeding ya otomatis kita tetap akan ngambil anaknya Bu. Ya otomatis pakannya tetap terus, kecuali kan untungnya juga dari anaknya juga. Iya dari anaknya, tapi ya dengan catatan anaknya hidup itu tadi. Kita kan ngomongin masalah breeding. Kalau fattening ya beda lagi. Kalau fattening ya semakin kita menahan domba itu terlalu lama, otomatis kerugian kita juga semakin banyak. Soalnya untuk biaya pakannya itu. Oke, terus langkah selanjutnya apa? Saya ada motor lewat lagi, yang keberapa gimana motor lewat? Oke, terus kira-kira dengan kondisi saat ini aku ledek. Stop dulu. Dan ya Pak ya, pertanyaan selanjutnya, terus langkah selanjutnya dari Pak Hendri apa ya, agar tetap dapurnya ngebul gitu. Apa itu dapur ngebul? Kobongan apa? Maksudnya dapur ngebul tuh biar tetap munyar gitu loh Pak. Apa kira-kira dengan kondisi saat ini tuh apa? Ya besar harapan ataupun kita usahanya ya satu, memang tetap minta yang di atas satu, jangan lupa kuncinya kita tetap kita serahkan sama yang di atas. Yang keduanya mudah-mudahan harganya untuk domba maupun kambing itu bisa segera naik, stabil lagi ya. Ya mau nggak mau kita ya untuk saat ini pasti akan rugi. Untuk saat ini ya, untuk saat ini pasti kita rugi kalaupun kita tidak mengikuti arus. Soalnya arusnya pasar juga murah, otomatis kalau kita juga tidak jual murah ya mau gimana lagi. Kan kayak gitu ya, nggak apa-apa wis, namanya usaha, namanya apa itu persaingan bisnis, itu pasti agak sedikit naik turunnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita berhenti di sini ya otomatis kita tinggal kita tinggal sebagai penontonnya aja. Ya berarti kita juga mengikuti alur ya, maksudnya walaupun pasar murah terus kondisi omah embek, maksudnya dombanya itu jenis-jenis ya otomatis ya harganya murah no Pak. Kayak F1 gitu kan mestinya harganya semuanya pasti akan sedikit turun, semuanya turun semuanya itu. Nah iya saya di sini kayak mau motor lewat jan kok iklan Marjan. Ya Pak yo. Saran untuk peternak domba apa kira-kira? Ya satu mungkin sarannya tetap semangat ya meskipun di tengah gemburan ekonomi yang seperti kayak gini. Untuk harga pasar yang cenderung turun, tetap semangat. Kemudian yang keduanya kita tinggal untuk enak iklan ya rame. Yo terus aku sampai lali sih tak omong. Tetap semangat di area gemburan kayak gini, dhewe sing enom. Kita harus bisa lebih kudu bakoh. Ya, bakoh ya wis ngono ae. Terus penutupan enak kata-kata enggak Pak? Apa ngono? Untuk penutupannya ya wis kayak enak kata-kata. Atau saran untuk pemerintah. Ini krungu ya. Nek kita mang gawe apa namanya? Gawe video nek nggonane kandang ki ya nek wong nyelep ning kene ki ya nek wong bengak-bengok tenggone gak apa-apa. Nah, saran nih Pak untuk pemerintah, mungkin kita kan sebagai sing enom, tapi kita berani ngambil kita sebagai peternak nih, kira-kira apa? Ya. Mungkin untuk saran pemerintah satu bukan saran ya, kita curhat gitu ya, mungkin lebih memandang
luas dari segi peternakan Indonesia. Mm-mm. Soalnya di khususnya wilayah Indonesia itu kan termasuk wilayah tropis. Ya, Tropis. tropis itu banyak, maksudnya ketika kita pergi ke ladang, sawah dan lain-lain, itu kan rumput banyak. Mm-mm. Ya kan, otomatis peternakan wilayah Indonesia itu termasuk wilayah yang sangat besar untuk peternakan. Kita manfaatkan itu ya. Jangan sampai kita mengambil hewan ternak itu di luar Indonesia, maksud saya gitu loh. Kalau Kita bisa menggandeng Mm-mm. di seluruh Indonesia itu banyak kok peternakan itu. Maksudnya tuh kita tuh gak kurang-kurang Iya. ya, toko njibuk sampai toko njobong, toko Nah, jero iki itu lho akeh maksudnya gitu. ya, Gitu ya. biar untuk harganya bisa lebih stabil. Dan yang kedua, minta tolong untuk dari bahan baku Pangan, pakan ternak ya, itu bisa lebih cenderung distabilkan aja. Gitu ya, Itu ya. Pak. Sudah bapak sopo kuwi? Bu, bapaknya siapa yang mendengarkan? Yang mendengarkan gitu. Wes gitu Mungkin aja. itu ya teman-teman ya, sahabat ternak Indonesia. Sedikit perbincangan ini mudah-mudahan satu bisa membawa sponsor mereka. Aku haru-haru saya sambil ya udah tak tutup ya. ya, Tongkokku ngarep ya. berat. Ya udah segitu aja dari saya, Mimin Omambe, lama gak ketemu sama Ya. Pak Hendri gitu. Nah, apa lagi Pak? Udah? Sudah. Gitu aja ya Kita tutup teman-teman. dulu. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.